Ada orang-orang yang dijadikan seperti ini. Dia berkah dimanapun dia berada. Iya, tidak peduli apakah itu di penjara, tetap membawa manfaat kepada manusia. Nah, seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam. Iya, dan di sini juga kita bisa melihat bahwa Nabi Yusuf ini mengumpulkan dua pokok kebahagiaan. Dua pokok kebahagiaan itu, yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua ihsan. Rasulullah shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang buka puasa ini kembali kita dapat melanjutkan kajian tafsir dari surat Yusuf, di mana telah kita selesaikan sampai pada ayat yang ke-36, 35, 36, saat di mana Nabi Yusuf alaihi salam beliau lebih memilih penjara ketimbang harus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau memohon kepada Allah agar dipalingkan dari makar, tipu daya, kejahatan orang-orang musyrikin. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan mengijabahi permohonannya Nabi Yusuf. Iya. Kemudian nampak bagi mereka tatkala mereka melihat bukti-bukti kebenaran Nabi Yusuf alaihi salam, maka mereka pun memenjarakan Nabi Yusuf. Dikarenakan beritanya sudah tersebar dan membuat malu pihak kerajaan, dan orang manusia sudah pada mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Maka untuk menutupi aib tersebut, mereka harus mengorbankan Nabi Yusuf dengan memenjarakan Nabi Yusuf sampai pada waktu yang telah ditentukan, yakni dalam waktu yang lama Nabi Yusuf berada di penjara. Iya. Nah, kemudian setelahnya di ayat yang ke-36 Allah ceritakan bagaimana Nabi Yusuf dalam kehidupannya bersama dengan kawan-kawannya di dalam penjara. Maka itu yang Allah firmankan di surat Yusuf ayat yang ke-36, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Yusuf masuk penjara dan bersamanya ada dua orang pemuda yang juga satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihi salam tatkala itu. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Maka berkatalah salah satu dari kedua pemuda tersebut mengutarakan mimpinya kepada Nabi Yusuf, ingin minta agar Nabi Yusuf mentakwilkannya, mentakbirkannya, mentafsirkannya. Yang satu berkata, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku memeras anggur untuk dijadikan khamar. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Dan yang lain berkata, orang yang kedua, yakni pemuda yang kedua berkata, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku membawa di atas kepalaku roti yang sebagian roti itu dimakan oleh burung. Nabi ta'wili, maka beritahukan kepada kami takwil dari mimpi ini. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat kamu, wahai Yusuf, itu termasuk dari orang-orang yang berbuat baik. Iya. Maka demikianlah apa yang diutarakan oleh dua orang pemuda ini kepada Nabi Yusuf dari tafsir mimpinya. Dan mereka menyebutkan kenapa mereka mendatangi Yusuf dan meminta Yusuf agar menafsirkannya. Jadi karena kan mereka melihat bahwa Nabi Yusuf ini orang yang berbuat baik, yakni berbuat ihsan di dalam ibadahnya kepada Allah, dan juga berbuat baik dalam muamalah, dalam urusan
muamalah, yakni hubungan interaksi kepada sesama manusia, terutama kepada para penghuni penjara ketika itu. Iya. Dan ini menjadi alasan mereka untuk juga memuliakan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini balasan dari orang-orang yang berbuat baik, di mana orang yang berbuat baik itu akan disenangi oleh orang, dan orang-orang akan kembali kepada dia, senang dengannya. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika di penjara itu sangat disenangi oleh orang-orang yang ada di penjara tatkala itu. Iya. Dan di sini juga kita bisa melihat kemuliaan Nabi Yusuf. Sekalipun beliau di penjara, beliau tidak meninggalkan untuk berbuat baik, untuk berbuat ihsan. Dan ihsan itu sudah pernah kita jelaskan ya di ayat yang ke-22 dari surat ini, di mana ihsan itu bisa berkaitan dengan berbuat baik, ihsan kepada Allah, yaitu dalam menyembah Allah. Nabi menafsirkan apa itu ihsan, anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak mampu demikian, maka yakinilah Allah melihatmu. Allah melihatmu. Itu ihsan di dalam beribadah kepada Allah. Dan ihsan juga bisa ditafsirkan berbuat baik kepada makhluk. Iya, berbuat baik kepada makhluk. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Iya, termasuk kepada hewan. Demikian pula kepada sesama manusia. Iya. Maka ihsan itu terkadang bermakna berbuat baik dalam artian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, dan terkadang juga ihsan bisa bermakna berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, itu makna dari ihsan. Maka penghuni penjara ini memuji Nabi Yusuf alaihi salam, dikarenakan Yusuf ini dari orang yang berbuat baik, dari orang yang berbuat ihsan. Iya. Baik itu berbuat baik hubungannya kepada Al-Khaliq, yaitu pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala, atau kepada makhluk. Nah, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Iya. Dan disebutkan oleh para ulama dari tafsir ayat ini, dari ihsannya Nabi Yusuf ketika di dalam penjara, beliau itu suka menengok orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Ini dari ihsan. Demikian pula Yusuf suka membantu orang yang kesulitan. Nah, demikian pula Nabi Yusuf suka menasihati orang yang terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, dinasihati oleh Nabi Yusuf. Nah, orang yang meminta nasihat, beliau nasihati. Iya. Makanya dari berbuat baik kepada orang itu suka menasihati orang. Bahkan dari hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, kata Nabi, wa idzastansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya. Sehingganya karena sebab inilah para penghuni penjara ketika itu sangat mencintai Nabi Yusuf, suka berbicara dengan Nabi Yusuf. Bahkan disebutkan dari sebagian penafsiran para ulama bahwa diceritakan Nabi Yusuf ini saking dicintai oleh para penghuni penjara ketika itu, ketika ada salah seorang dari mereka yang keluar dari penjara, mereka pengen masuk penjara lagi. Bukan karena satu dan lain hal, bukan, tapi karena mereka suka bertemu dengan Nabi Yusuf, suka mendengarkan nasihatnya Nabi Yusuf,
Mereka merasakannya kenyamanan ketika berada di sekitar Nabi Yusuf. Itu yang mereka rasakan, sehingga ya, saking dicintainya Nabi Yusuf ini, orang-orang penjara itu ketika mereka keluar dari penjara, mereka pengen masuk lagi supaya bisa bertemu dengan Nabi Yusuf. Jadi ada orang-orang yang dijadikan seperti ini, dia berkah dimanapun dia berada. Iya, tidak peduli apakah itu di penjara, tetap membawa manfaat kepada manusia. Nah, seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam. Iya, dan di sini juga kita bisa melihat bahwa Nabi Yusuf ini mengumpulkan dua pokok kebahagiaan. Dua pokok kebahagiaan itu, yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua ihsan. Ini dua pokok kebahagiaan. Orang kalau memiliki dua ini, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Yang pertama, dia ikhlas. Keikhlasan itu artinya memurnikan ibadah kepada Allah, menunjukkan bahwa tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada keikhlasan. Makanya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, bagaimanapun banyaknya harta mereka, tinggi jabatan mereka, mewahnya hidup mereka, dan bagaimanapun mereka merasakan kenyamanan di dunia ini, maka tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, ketenangan di dalam hidup. Kenapa? Ya karena tadi pokok kebahagiaan mereka tidak temukan, yaitu keikhlasan. Dan yang kedua adalah ihsan. Selain dia ikhlas, punya tauhid, dia juga harus berbuat baik kepada orang lain. Nah, di sanalah dia akan menemukan kebahagiaan juga. Ya, menunjukkan kebahagiaan itu kalau bisa membantu orang lain, meringankan beban orang lain, ya, membantu sesamanya, menyenangkan hati orang lain, itu dari kebahagiaan. Iya. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan itulah yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf punya ya, dua sumber kebahagiaan itu. Makanya beliau menjadi orang yang paling bahagia walaupun hidup di penjara. Walaupun hidup di penjara. Nah, kadang ada orang-orang soleh seperti ini ya. Ya. Di mana mereka tidak peduli dimanapun mereka berada, ya, tetap yang penting mereka bisa beribadah kepada Allah. Disitulah kenyamanan mereka. Yang penting mereka bisa bergelut dengan ilmu dan amalan. Disitulah kebahagiaan mereka. Ya, dan banyak kisah-kisah para ulama kita seperti itu. Ya, diantaranya Syekhul Islam misalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau termasuk dari ulama yang dipenjarakan dikarenakan kegigihan beliau di dalam membela kebenaran. Ya bukan orang-orang yang masuk penjara ya, dari mereka-mereka yang dikatakan sebagai ulama atau semisal itu dalam tanda petik ya, masuk keluar penjara ya, bukan karena ilmunya atau kesolihannya, tapi karena hujatannya kepada penguasa, kepada pemerintah. Nah, ini jelas kekeliruan. Itu bukan ulama yang seperti itu. Beda dengan Syekhul Islam. Kalau Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, beliau masuk penjara bukan karena itu, bukan karena beliau suka mencaci penguasa, tetapi karena beliau membela kebenaran. Dan memang ketika itu kebenaran tidak didukung oleh pemerintah, sehingganya beliau harus dipenjarakan. Iya, nah ini perlu dibedakan. Jadi jangan sampai melihat kalau ada orang masuk penjara yang disangka ulama, oh berarti ini mirip dengan Syekhul Islam. Belum tentu. Dilihat dulu ulamanya mana dulu. Nah, kalau dia dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, ya, maka mereka bisa jadi dipenjarakan karena membela kebenaran. Tapi kalau bukan dari ahlu sunnah, justru dari ahlul bidah wa dhalalah, yang seperti ini ya, bisa jadi karena memang mereka pantas untuk dipenjarakan. Iya. Mungkin karena hujatan-hujatan kepada pemerintah, penguasa, nah, dan lain sebagainya. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun memulai dakwahnya kepada mereka berdua. Ya, sekalipun yang ditanya oleh mereka adalah takbir mimpi, tapi Nabi Yusuf memanfaatkan momen itu untuk mendakwahi mereka. Untuk apa? Mendakwahi mereka.
Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dakwah itu terkadang dilakukan walaupun tanpa diminta. Walaupun tanpa diminta. Sebagaimana Nabi Yusuf di sini, permintaan mereka ingin ditafsirkan mimpinya apa. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam sebelum menafsirkan mimpinya, didakwahi dulu. Diambil kesempatan itu untuk dakwah. Nah, maka di ayat yang ke-37 Allah berfirman, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Iya. Nabi Yusuf berkata, ini sebelum beliau menafsirkan mimpi mereka berdua. Lihat bagaimana Nabi Yusuf memanfaatkan kesempatan ini. Kata Yusuf, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi, tidaklah datang kepada kalian berdua makanan yang menjadi jatah rezeki kalian, illa nabba'tukuma bita'wili, melainkan aku akan beritahukan kepada kalian tafsir dari mimpi kalian itu. Qabla ayatiyakuma, sebelum makanan itu datang kepada kalian. Lihat ya, ini kehidupan dalam penjara ya kan. Orang di penjara itu kan, ya namanya di penjara terkadang yang mereka nantikan ya jatah makanan mereka. Ya sama, penjara dulu juga begitu. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam mengaitkan ya, jawaban beliau dengan apa? Apa yang mereka tunggu-tunggu. Ya, orang yang di penjara yang mereka tunggu-tunggu adalah makanan, jatah makanan ya kan. Ya, karena mau dapat makanan dari mana lagi? Ya. Makanya Nabi Yusuf kaitkan dengan itu. Karena ini kehidupan di penjara. Dimaklumi di penjara itu ya makanan terbatas, ya. Kemudian yang mereka rindu-rindukan ya makanan. Mereka mungkin sering kelaparan, ya. Maka dikaitkan dengan ini. Tidaklah datang kepada kalian jatah makanan untuk kalian berdua, melainkan aku akan kabarkan untuk kalian tafsir mimpi kalian sebelum datang kepada kalian. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi, yang demikian itu adalah dari apa yang Allah ajarkan, Tuhanku ajarkan kepadaku. Nah, kemudian kata Nabi Yusuf, lihat, beliau belum langsung menafsirkannya, tapi beliau ingatkan dakwah kepada tauhid. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi, sesungguhnya aku, kata Yusuf, meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka juga ingkar terhadap negeri akhirat. Mereka ingkar terhadap negeri akhirat. Iya. Perhatikan di sini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nabi Yusuf ingin menenangkan mereka berdua. Maksudnya begini. Jadi seakan Nabi Yusuf ingin berkata, kalian tenang saja. Ya. Aku akan tafsirkan mimpi kalian itu, tapi sebelum itu aku ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Tentang mimpi kalian ini yang kalian mau tanyakan, aku akan sebutkan tafsirnya. Bahkan aku akan sebutkan sebelum jatah makanan kalian datang. Jadi seakan-akan Yusuf ingin berkata begitu. Kalian tenang aja, tapi sebelum itu ingin aku sampaikan ini dulu, dakwah dulu. Kalian dengarkan dulu ini. Nah, makanya beliau ngomong ini. Sesungguhnya aku meninggalkan, kan ini kan tidak ada hubungannya kan. Sesungguhnya aku meninggalkan agama suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Bahkan mereka itu ingkar. Ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-38 Nabi Yusuf melanjutkan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti agamanya nenek moyangku, agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kami untuk berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun juga. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya bagaimana dakwahnya Nabi Yusuf. Ini kan dakwah kepada tauhid. Iya. Ini menunjukkan bahwa dakwah para nabi dan para rasul itu adalah dakwah kepada tauhid. Nah, setelah beliau mengabarkan ini dan nanti ada lagi 2 ayat setelahnya, baru setelah itu beliau menafsirkan mimpi. Di sini
Nabi Yusuf hanya mengambil kesempatan, ya, karena mereka lagi butuh kepada Yusuf. Nah, ada kesempatan dakwah, maka didakwahi kepada tauhid. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Iya, dan nanti akan kita sebutkan faedah dari apa yang beliau sebutkan dari dakwah tauhid ini, ya, di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.